Hai anak-anak kelas 5 yang hebat dan soleh-solehah, jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam tema 5 subtema 3 pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya anak-anak? Tentunya Bu Guru berharap semuanya baik-baik, bukan? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi. Kemudian anak-anak membuat peta pikiran dari teks non-fiksi tadi berdasarkan pokok pikiran dan informasi penting. Setelah itu, anak-anak menyimpulkan peta pikiran dengan penalarannya sendiri. Lalu kita akan membuat buklet tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengenal topeng Nusantara dan dapat membuat sketsa gambar topeng sesuai dengan keahlian. Nah, dari gambar ini perhatikan ya anak-anak. Pernahkah kamu melihat peristiwa tersebut? Ada suara kentongan, ternyata kentongan itu menunjukkan adanya suatu kejadian. Ternyata bencana kebakaran di sebuah hutan. Menurutmu apa penyebab peristiwa tersebut? Kemudian apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di sekitarnya? Bagaimana jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut dan pengaruhnya? Dan tindakan apa yang dapat kita lakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Jadi silakan anak-anak berpikir. Pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem kita akan bahas di sini bersama-sama. Komponen ekosistem itu terdiri dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari beberapa makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen dari benda-benda tak hidup seperti matahari, kemudian air, tanah, batuan, dan sebagainya. Faktor penyebab perubahan ekosistem lama-kelamaan akan terjadi perubahan itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan ada faktor dari manusia. Faktor alam itu salah satunya adanya peristiwa alam. Contohnya gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Kemudian faktor manusia ini adalah kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Contohnya kegiatan manusia penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, dan juga memperjualbelikan satwa-satwa langka dan juga satwa yang dilindungi. Ada juga kegiatan membuang sampah sembarangan dan penggunaan pestisida serta pupuk buatan yang berlebihan, dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan manusia yang bisa menjadi penyebab perubahan ekosistem di ini. Baik, kita akan bahas faktor alamnya. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan,
perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lain yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya juga perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen yang dalam jumlah besar dan pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kegiatan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan pencemaran bumi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Di teks bacaan tadi yang sudah saya bacakan, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Peta konsepnya, peta pikirannya adalah kita memetakan dengan kotak-kotak, kemudian kita isi dengan informasi penting dan pokok pikiran yang ada di bacaan. Ini keseimbangan ekosistem, kemudian dapat terganggu akibat dari faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami antara lain bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan tsunami. Untuk faktor manusia antara lain penyerangan dan pembakaran hutan mengakibatkan fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hewan. Kemudian perburuan liar mengakibatkan rantai makanan terganggu, penggunaan pupuk buatan mengakibatkan rusaknya tanah, kemudian pembuangan limbah dan sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Baik, setelah anak-anak membuat peta pikiran, silahkan disimpulkan sesuai dengan penalaran ibu sendiri ya. Kesimpulannya seperti ini. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antar komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Berdasarkan peta pikiran yang telah anak-anak buat tadi, marilah kita buat buklet tentang pengaruh berbagai macam kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ini beberapa contoh buklet yang bisa kita tiru. Ikutilah petunjuk berikut untuk membuat buklet. Pertama, bagian pertama adalah sampul buklet. Tuliskan judul yang menarik dan tuliskan kelompokmu. Bagian kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Mungkin itu penebangan hutan atau perburuan liar dan sebagainya. Bagian ketiga, buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Yang kemudian bagian keempat, tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadi kegiatan tersebut.
Bagian kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap komponen ekosistem. Bagian keenam, tuliskan sumber-sumber informasi yang kamu gunakan. Contohnya mungkin dari Google atau mungkin dari internet, dari YouTube dan sebagainya. Yang terakhir, rapikan dan buatlah bukletmu semenarik mungkin. Ayo lakukan dengan semangat. Dayu bangga sekali dengan buklet yang telah ia buat bersama teman-temannya. Ia menghiasi sampul bukletnya dengan berbagai macam khas ornamen Bali, tempat ia berasal. Ornamen Bali sering digunakan pada berbagai benda seni. Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng. Tahukah kamu bagaimana cara membuat topeng serta alat dan bahan yang digunakan? Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing, misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan dari topeng Cirebon terdapat salah satu dari tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Pate yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Seperti pada gambar ini. Apakah kamu alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk membuat topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beragam seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan alpukat. Lalu apalagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Bersama dengan kelompokmu identifikasilah kegunaan beberapa alat membuat topeng. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah mengetahui langkah dari pembuatan topeng, ayo menggambar sketsa topeng. Buatlah sebuah sketsa topeng sesuai imajinasimu dalam selembar kertas. Berilah warna sesuai keinginanmu, sesuai dengan karakter dari topeng juga. Buat dengan rapi dan indah ya. Ayo bersemangat belajar membuat topeng. Selamat belajar ya, tetap semangat, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.